Sekolah Anggrek Suci, Perpustakaan. Setelah Nili kembali, dia sekali lagi berkonsentrasi pada latihan bersama Du Ze, Lu Piao, dan yang lainnya. Setelah kembali, budidaya Nili telah tumbuh pesat setiap harinya. Halaman yang tersisa dari kitab roh iblis duniawi terus memainkan perannya tanpa henti, mengolah ranah jiwa Nili. Dengan pengolahan ranah jiwa, kekuatan jiwanya perlahan-lahan tumbuh. 3 hari kemudian, dengan bantuan banyak rumput kabut ungu dan ramuan, budidaya Nili akhirnya mencapai peringkat perunggu bintang 2. Jika nanti mereka bisa mencapai peringkat perunggu bintang 3 sebelum ujian dalam waktu 2 bulan, dan mengeksposnya ketika ujian, maka Nili dan Teamnya otomatis akan mendapatkan perhatian khusus dari sekolah. Mereka akan diperlakukan sebagai jenius di bidang budidaya. Tidak masalah jika itu perhatian dari kepala sekolah anggrek suci atau tingkat yang lebih tinggi lagi di kota Glory, mereka semua akan memiliki apresiasi yang tinggi terhadap para jenius. Begitu Nili diidentifikasi sebagai seorang jenius, maka klan suci tidak akan bisa menyentuhnya dengan mudah. Masih ada banyak waktu hingga tes dalam 2 bulan mendatang. Nili memiliki waktu lebih dari cukup. Selain Nili, Du Ze, Lu Piao dan 3 sahabatnya yang lain juga mengalami lompatan peringkat. Setelah semua ini, sosok Shen Yue tidak lagi berarti di mata Nili. Seiring berjalannya waktu, Shen Yue akan menyadari bahwa jaraknya dengan Nili akan tumbuh semakin besar, dan akhirnya, berada di luar jangkauannya. Saat ini, sebuah berita besar menyebar dengan cepat ke seluruh kelas. Tahukah kau, setiap hari Nona Huyan Lanruo selalu mencari Nili di kelas petarung pemula. Kau telah mendengar, Nona Huyan Lanruo secara lantang mengumumkan bahwa dia ingin memiliki Nili, hingga akhirnya mengalami konflik dengan Nona Xiaoninger. Kau tahu, Nona Huyan Lanruo dan Nona Xiaoninger memperebutkan seorang anak laki-laki. Dan kudengar bocah itu adalah murid dari kelas petarung pemula. Berita gosip itu menjadi semakin menjadi-jadi dan semakin memalukan, tidak tahu apakah itu benar. Gosip menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh sudut sekolah. Lagi pula, masalah tentang 2 gadis yang memperebutkan satu pria terbilang cukup langka. Lebih jauh lagi, kuncinya adalah Huyan Lanruo dan Xiaoning. Keduanya adalah keindahan sempurna yang jarang ditemukan bandingnya di sekolah anggrek suci. Kedua-duanya sama-sama wanita berbakat. Jika yang mereka kejar adalah seorang murid jenius, maka bisa dimaklumi. Namun, yang mereka berdua buru, ternyata hanya siswa kelas petarung pemula. Ini menyebabkan semua orang tercengang. Baru-baru ini, Nili memang jadi pusat perhatian. Pertama, dia berani mendiskreditkan klan suci. Selanjutnya dia nekat menantang gurunya. Setelah itu, berita tentang balas dendam klan suci yang ingin membunuhnya ikut viral. Dan sekarang, 2 wanita cantik mengejarnya. Ini semua hanya menyebabkan Nili menjadi semakin terkenal di seluruh penjuru sekolah. Huyan Lanruo diketahui beberapa kali mendatangi perpustakaan di sekolah anggrek suci dan selalu dihindari oleh Nili. Dikatakan juga, bahwa setiap hari ketika bubar sekolah, Huyan Lanruo akan menjaga gerbang sekolah, demi untuk menemukan Nili. Nili, jika tim penegak hukum sekolah mengetahui bahwa kau selalu memanjat tembok, konsekuensinya tidak akan baik. Kata Lu Piao, tertawa sambil menatap Nili. Nili memandangnya getir dan berkata, jika aku pulang melalui gerbang, aku akan bertemu dengan wanita gila itu. Ini pilihan sulit. Nili, beritahu kami sejujur-jujurnya, bagaimana caramu mengacaukan Nona Huyan Lanruo itu? Lu Piao bertanya, hanya karena ia cemburu, iri, dan jengkel dengan cara Nili. Dikejar oleh seorang gadis cantik seperti Huyan Lanruo, tapi Nili masih bersikap terlalu acuh tak acuh, menyebabkan Lu Piao terdiam. Jika itu adalah Lu Piao, tidak perlu dikejar oleh Huyan Lanruo pun, dia akan mengirim dirinya sendiri ke pintu gadis itu. Belum lagi godaan Huyan Lanruo. Menyentuh dadanya yang berisi saja akan sangat menyenangkan. Jika saja Nili belum memberitahu mereka bahwa dia hanya menyukai Ye Ziyun, tentu mereka akan berpikir bahwa Nili cuma menyukai sesama pria. Aku bahkan tidak mengacaukannya. Wanita itu saja yang benar-benar konyol. Kata Nili dengan senyum pahit. Tidak ada pilihan kalau begitu. Sepertinya kami harus memanjat tembok bersamamu mulai hari ini dan seterusnya. Du Ze tertawa ketika dia mengangkat bahu. Dia tidak mau repot-repot dengan semua gosip yang beredar, dia hanya ingin fokus pada kultivasinya, untuk mengubah nasib klannya. Dan Nili memberinya kesempatan untuk melakukan itu. Makanya, ia akan terus melayani Nili dengan hidupnya. Bertepatan dengan itu, terlihat beberapa orang dengan lencana di seragamnya berteriak dari kejauhan, "Hei, kalian kelas berapa? Apa yang kalian lakukan di sini? Berhenti!" Nili dan yang lainnya saling melirik satu sama lain. Us, us, us. 6 sosok bayangan melesat terbang melintasi atas dinding sekolah anggrek suci dan pergi. Sekolah anggrek suci, kelas jenius berbakat. Beberapa siswa tampak sedang bergerombol bersama. Haha, Shen Fei, aku mendengar tunanganmu bertengkar dengan Huyan Lanruo karena seorang pria. Apakah itu benar? Ejek seorang remaja yang gagah, tinggi, berusia 16-17 tahun ketika dia berjalan, dan mulai tertawa. Kelas jenius sekolah anggrek suci dibagi menjadi beberapa kelas, dan hubungan antara kelas-kelas itu tidak begitu harmonis. Pria ini bernama Ye Hong, sepupu klan Ye Ziyun. Reputasinya masih agak bergengsi di kelas jenius, dengan sekelompok kacung yang selalu mengikutinya. Biasanya, dia tak pernah akur dengan Shen Fei. Mendengar sindiran Ye Hong, Shen Fei dengan erat mengepalkan tinjunya, hampir memeras darah dari telapak tangannya. Meskipun ini belum dikonfirmasi untuk keasliannya. Namun demikian, beredarnya gosip gila ini di sekolah anggrek suci, menjadikan Shen Fei yang paling terhina. Aku mendengar dari saudariku, bahwa gadis itu tidak menyukaimu. Kalau memang begitu, mengapa kau memaksanya? Biarkan saja dia bebas, agar kau tidak menjadi suami yang tak dianggap. Ye Hong tertawa. Dia adalah sepupu klan Ye Ziyun, oleh karena itu, sedikit banyaknya dia mendengar 1 atau 2 hal tentang masalah Xiaoning. Di bawah reputasi Ye Ziyun, dia berani menentang Shen Yue di kelas kapanpun dia mau. Meskipun Shen Fei mengalami depresi, dia bertanya-tanya mengapa Ye Hong selalu mengganggunya sepanjang waktu. Namun, dia tidak punya pilihan. Identitas Ye Hong dengan tegas menekannya.
Oleh karena itu, walaupun betapa murkanya dia, Shen Fei masih tetap menghindari konfrontasi langsung dengan Ye Hong. Namun, mengenai masalah ini, Shen Fei tidak tahan lagi. Dia mendengus, tidak ada yang bisa merebut wanitaku. Jika aku saja tidak bisa mendapatkannya, maka orang lain pun hanya bisa bermimpi untuk memilikinya. Bab 42, usia tidak mencerminkan pengetahuan seseorang. Mendengar kata ikrar Shen Fei, alis Ye Hong sedikit berkerut dan terlihat kemarahan melintas di matanya. Shen Fei memang sombong. Tapi tentang hal ini, sudah terlalu banyak sombongnya. Jika Shen Fei ingin menyentuh Xiao Ning, Ye Hong pasti akan menghentikannya. Ye Hong hanya mendengus dan berlalu pergi. Shen Fei menatap punggung Ye Hong. Senyum tipis terlihat di mulutnya. Jangan kau pikir bahwa klan suciku akan tunduk pada klan angin saljumu. Jangan berpikir bahwa memiliki spiritualis iblis peringkat legenda itu sangat bagus. Nanti akan ada hari di mana klan suciku menggantikan posisi klan angin saljumu. Ucapnya diam-diam. Di jalan. Nili. Terdengar suara tajam dan jelas memanggil. Ketika Nili melihat ke arah dari mana suara itu berasal, Nili melihat Xiao Ning, saat ini mengenakan gaun yang elegan dan sederhana. Hei, Ninger, aku belum melihatmu selama berhari-hari dan sepertinya kamu semakin cantik. Nili tersenyum ringan. Namun, Nili sedikit canggung ketika dia teringat masalah Huyan Lanruo. Mendengar kata pujian Nili, mata Xiao Ning jadi berbinar dan wajahnya sedikit merah. Dia mengeluarkan cincin interspatial, dan menyerahkannya kepada Nili sambil berkata, rumput kabut ungu yang kamu serahkan padaku untuk dijual semuanya telah terjual, ini adalah uangnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Ning, Lu Piao dan Du Ze saling berpandangan, bingung. Mereka penasaran, ramuan ajaib macam apa yang diberikan Nili kepada Xiao Ning, hingga Xiao Ning selalu menuruti apapun yang dikatakan Nili. Ini juga membuat Lu Piao dan Du Ze terdiam. Apakah ini masih Dewi Ning yang mereka kenal? Dewi Ninger selalu dingin terhadap orang lain, membuatnya tidak mungkin untuk didekati. Namun, sikap itu sangat bertolak belakang bila berhadapan dengan Nili. Terima kasih. Nili tanpa basa-basi menerima cincin interspatial. Mereka sudah tidak perlu lagi bersikap sopan satu sama lain. Dewi Ning, apakah kamu pernah bertengkar dengan Huyan Lanruo? Lu Piao berkedip saat dia memandang Xiao Ning. Xiao Ning mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Dia sedikit malu dan bertanya, tidak banyak. Aku hanya berdebat dengannya beberapa kali. Nili, apa kamu benar-benar menyukai wanita itu? Tidak mungkin. Bagiku wanita itu terlalu menyebalkan. Lain kali jangan mau repot-repot berurusan dengannya, Nili mengibaskan tangannya. Oh. Xiao Ning menjawab dengan ringan. Namun, di dalam hatinya, dia merasa lega. Keberadaan seseorang yang begitu menggoda seperti Huyan Lanruo, membuat posisinya terancam. Pelatihan beberapa hari terakhir ini membuat kami semua bermandikan keringat. Tubuh kami mulai bau. Kami sedang bersiap untuk pergi ke lokasi pemandian. Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Lu Piao tertawa menggoda. Aku tidak akan ikut pergi. Xiao Ning gelagapan, menatap Lu Piao dengan keras. Kamu nanti bisa bersama dengan Nili saja. Kami tidak akan mengganggu kalian kok, Lu Piao tertawa. Mendengar kata-kata Lu Piao, wajah Xiao Ning langsung merah padam. Nili bertindak menamparkan kuduk Lu Piao dan berkata kepada Xiao Ning, Lu Piao kalau ngomong memang asal jeplak, jadi jangan diambil hati ya. Oke, Xiao Ning mengangguk. Wajah malu tersipu-sipu miliknya itu mengandung pesona yang tak terkira di dalamnya. Nili, kau tidak punya kode etik persaudaraan. Apa kau serius mengatakan bahwa aku berkata asal jeplak? Cabut kata-katamu itu. Aku tidak ingin bertengkar denganmu karena dia. Melihat bagaimana Nili dan Lu Piao berdebat sengit, Xiao Ning jadi merasa sedikit iri. Sudah lama waktu berlalu sejak dia juga punya teman seperti itu kedekatannya. Tangannya melayang ke sosok Ye Ziyun. Ketika mereka masih kecil, dia dan Ye Ziyun adalah sahabat yang saling memahami. Sangat disayangkan jika jarak di antara mereka makin melebar di saat mereka tumbuh remaja. Selain itu, yang disukai Nili hanyalah Ye Ziyun. Xiao Ning diam-diam berpikir sendiri, bahwa dia pasti tidak akan kalah dari Ye Ziyun. Dari kejauhan, sekelompok orang, sekitar 10-an orang perlahan berjalan mendekat. Pria terkemuka yang berjalan di depan kira-kira berumur 30 tahun. Posturnya tinggi besar, rambut yang agak menguning menutupi lebih dari setengah wajahnya, matanya setajam elang. Pria itu menyapu pandangannya ke Nili, matanya terlihat sedikit keheranan tapi segera kembali tenang. Dia berbicara dengan beberapa orang saat dia berjalan ke arah Nili. Alis Nili sedikit berkedut. Pandangan aneh dari pria itu tertangkap olehnya. Nili diam-diam berpikir, apakah aku pernah melihat pria itu sebelumnya? Ketika pria itu melewatinya, Nili tiba-tiba menangkap sedikit aura. Kelompok orang ini auranya sama dengan orang-orang serikat kegelapan dari reruntuhan kota anggrek kuno. Ekspresi Nili tetap tenang saat dia berpapasan melewati mereka. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Jika dia menunjukkan sedikit reaksi dan terlihat oleh pria itu, maka kelompok itu pasti akan berusaha membungkamnya. Setelah cukup jauh, pria itu berbalik dan melirik Nili. Bos, bocah itu mungkin tidak mengenali kita lagi, kata bawahan di sampingnya. Ya, jawab pria itu dengan sedikit anggukan. Pria ini adalah Yun Hua Deken. Karena identitas istimewanya, ia harus sangat berhati-hati di dalam keramaian kota Glory. Apakah kita perlu melenyapkannya? Tanya bawahan lainnya. Tidak perlu, kata Yun Hua Deken sambil menggelengkan kepalanya. Jika mereka membunuh seseorang di dalam kota Glory, itu akan sangat merepotkan jika nanti penguasa kota mulai menyelidiki. Setelah berjalan di dua arah berbeda, dan memastikan orang-orang itu tidak lagi terlihat, Nili menghela nafas lega. Ninger, siapa orang-orang itu? Nili ringan tersenyum dan bertanya. Orang-orang yang tadi. Xiao Ning berpikir sebentar, lalu tertawa kecil. Mereka itu dari restoran bintang, dan restoran itu adalah salah satu bisnis yang dikelola oleh klan suci. Xiao Ning tidak tahu mengapa Nili akan mengajukan pertanyaan semacam ini.
Kota Glory sekarang benar-benar berbahaya bagi eksistensinya. Tampaknya Nili perlu memperlihatkan beberapa kemampuannya untuk mendapatkan asuransi jiwa. Kita pertama-tama akan menuju ke asosiasi alkemis, kata Nili setelah berpikir sebentar. Tampaknya situasi kota Glory sudah lebih rumit daripada yang dia pikirkan sebelumnya. Dia tidak tahu berapa banyak orang dari Serikat Kegelapan yang menyamar, karena itu dia harus sangat berhati-hati.